Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Vega Febrian. Saya dari Prodi Teknik Kimia, NIM 2001 01 002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang usaha produk olahan gutir. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan gutir itu apa sih? Gutir itu sebenarnya hampir sama kayak jelly, tapi teksturnya dia itu lebih kenyal dan bahannya pun sebenarnya mudah didapat. Kalau kita ketahui jelly itu kan kita buat dari kayak yang instan, misalkan kayak Nutrijel, kayak kayak gitulah pokoknya. Kalau gudir sendiri itu bisa dari rumput laut, bisa dari daun bunga kaca piring, bisa dari daun cincau gitu. Pada pembahasan kali ini yang saya pakai itu pakai daun kaca piring. Kenapa? Karena dapatnya mudah, cepat untuk dijadikan gudir itu sendiri, dan untuk meremasnya atau untuk mengeluarkan lendirnya juga mudah. Langsung pada pembahasan pertama, yaitu bahan-bahan dan alat-alat. Bahannya sendiri yang pertama adalah daun gudir. Seperti yang saya omongkan pertama tadi, daun gudir sudah pada tahu semua kan. Yang kedua, air secukupnya. Di sini yang digunakan air matang. Kenapa? Karena kalau kita pakai air mentah, nanti pas waktu pengendapan dari sari air gudir tadi nggak akan bisa menggumpal, nggak sempurna mengentalnya itu nggak sesempurna pakai air matang. Jadi direkomendasikan pakai air matang. Penambah rasa itu sesuai selera. Kalau misal dari keluarga saya itu pakai jeruk nipis. Kenapa? Karena cita rasanya itu pasti akan ada tersendirinya, ada asam-asam tersendiri. Untuk alat-alat, yang pertama wadah besar. Wadah besar itu digunakan untuk mencuci, untuk mencetak gudirnya itu sendiri, atau bisa untuk menyaring gudir yang pas selesai diperas itu juga bisa. Yang kedua, tapis atau saringan. Yang ketiga, mangkok. Mangkok itu untuk kita menyajikan gudirnya itu. Langsung pada pertama, langkah-langkahnya. Yang pertama, pasti untuk membuat sesuatu kita harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu, karena kalau tidak ada bahan pasti kita tidak akan bisa membuatnya. Yang kedua, siapkan air matang. Yang ketiga, letakkan daun gudir tersebut ke dalam wadah besar yang telah kita siapkan. Kemudian setelah itu kita cuci daun gudir yang kita dapatkan tersebut sampai bersih. Yang keempat, tiriskan daun gudir tersebut. Sebenarnya kalau ditiriskannya itu nggak harus sampai benar-benar kering sebenarnya. Walaupun masih ada sisa-sisa air juga nggak apa-apa. Yang kelima, remas daun gudir itu sampai halus lah intinya. Sampai kan awalnya itu kayak daunnya itu kayak kaku kayak gitu kan, soalnya ada kayak urat-urat daunnya itu kan yang bikin itu. Nah, itu diperes-peres kayak gini, diremas-remas kayak gini. Tapi pas waktu remas-remas itu sambil dikasih air sedikit-sedikit supaya si sari atau lendir, mungkin bentuknya itu seperti lendir, tapi saya nyebutnya itu sari, itu sampai keluar kayak gitu. Ada busanya, tapi nggak usah takut. Lalu setelah dirasa udah cukup, udah bener-bener nggak bisa diremas, itu kita saring sari tersebut, sari dari daun tersebut ke tempat yang terpisah dari tempat yang sebelumnya itu. Kemudian letakkan sari gudir itu, maksudnya letakkan itu setelah dipisahkan ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita tunggu sampai mungkin setengah jam atau 1 jam. Sebenarnya 15 menit sudah jadi, namun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik itu saya rekomendasikan setengah jam. Kemudian penyajiannya, kalau penyajiannya itu sesuai selera. Lanjut pada slide yang kedua. Nah, di sini saya ada video pembuatan atau cara pengolahan gudir. Boleh dikatakan. Langsung kita lihat pada video langkah-langkah pembuatan gudir tersebut. Yang pertama, sesuai dengan petunjuk yang saya berikan tadi, yang pertama adalah kita harus kumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan yang dibutuhkan.
yang terutama itu pasti daun kutirnya tersebut. Nah, yang kedua seperti yang saya jelaskan juga, setelah kita mengambil bahan-bahan pasti kita bersihkan terlebih dahulu karena mungkin ada sisa kotoran atau mungkin ada habis-habis kena insektisida kayak gitu. Yang ketiga, kita remas-remas daun tersebut. Di sini ada dijelaskan juga bisa pakai air abu atau bisa pakai air matang. Namun saya lebih menyarankan pakai air matang karena mungkin ada yang kayak merasakan kayak kenapa harus pakai air abu, pasti kayak kurang higienis kayak gitu. Nah, daun yang sudah diremas atau diperas tersebut pasti akan menghasilkan lendir seperti yang ada pada video ini. Nah, ini adalah hasil yang sudah disaring. Setelah disaring diletakkan dalam cetakan, sebenarnya cetakannya bebas, bisa ditaruh di mangkok, di wadah besar sesuai keinginan kita. Nah, setelah ditunggu sesuai yang saya jelaskan tadi, ditunggu setengah jam, hasilnya akan seperti ini. Pak Cida, Pak Cida. Dari video tersebut sudah jelas bahwa gudir tersebut bentuknya akan seperti ini. Lanjut ke slide yang terakhir. Ini adalah cara penyajiannya. Cara penyajian sebenarnya sesuai selera kita sih sebenarnya. Tapi saya dapat tiga ide. Yang pertama itu menggunakan santan. Santan sendiri itu sebenarnya netral sih. Mungkin kita cuma bisa ngerasain kayak asin sama manis gitu. Namun saya punya ide gimana sih cara membuat masyarakat itu merasakan apa sih es gudir itu dengan sensasi yang berbeda, mungkin dengan cara kita menambahkan jeruk nipis atau perisa, mungkin rasa anggur atau rasa apa, kan menjadi ciri khas baru lagi gitu. Yang kedua disajikan dengan susu segar atau susu kental manis. Yang ketiga dengan susu kedelai. Mungkin dari para audien pasti sudah pernah membeli atau pernah merasakan es gudir tersebut, tapi bahannya itu pasti beda kayak gitu. Mungkin yang audien rasakan tuh kayak dari cincau kan pasti kayak itu yang Anda beli seperti ini. Namun tujuan saya mengembangkan daun gudir tersebut adalah saya nggak pingin kalau olahan gudir itu dipandang sebelah mata. Saya nggak pingin kalau olahan gudir itu hanya bersifat seperti ini. Namun tujuan saya adalah mengembangkan seperti ini, seperti itu. Jadi saya akan usaha bagaimana sih cara mengembangkannya lebih lagi dengan menambahkan rasa-rasa, menambahkan variannya kayak gitu. Alasan saya memilih olahan gudir dari daun kaca piring ini adalah dapat daunnya juga mudah, pengolahannya juga mudah, nggak seperti daun cincau sulit. Terus apa lagi? Untuk nunggu jadi gel gudirnya itu juga nggak lama kayak cincau kayak gitu. Apa sih yang membedakan gudir dari kaca piring sama gudir dari cincau itu? Yang membedakan adalah teksturnya. Kalau tekstur dari daun cincau itu pasti dia akan kenyalnya itu seperti kalau misalkan Anda punya bola bekel, kalau misalkan bola bekel itu dipecah, pasti tekstur cincau itu seperti itu. Kalau gudir itu teksturnya hampir mirip kayak itu. Hampir mirip kayak Nutrijel, tapi nggak seperti Nutrijel. Dia itu pasti lebih lembut dan kalau dimakan tuh pasti langsung kayak berubah jadi air. Jadi punya rasa tersendiri seperti itu, apalagi ditambah dengan rasa-rasa yang baru. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada kali ini, saya meminta maaf apabila saya ada salah kata karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ke saudara Ade, tadi dari daun apa dulu? Kaca piring. Kaca piring. Terus untuk rasa sama apa yang dari apa itu? Daun cincau. Oh, daun cincau itu perbedaannya apa? Kalau rasa yang pernah saya teliti, sebenarnya rasanya itu hampir mirip, tapi nggak terlalu mirip. Kalau saya rasa tuh rasa dari daun kaca piring itu kayak lebih nyengat, tapi
tapi enak di mulut tuh dirasakan kayak sensasinya tuh beda. Kalau cincau kan kita rasanya tuh pasti kayak makan jelly kayak seperti itu, tapi kalau gotir sendiri tuh nggak seperti itu. Ditambah lagi tekstur dari gotir sendiri tuh lembut, walaupun kayak kenyal tuh dimakan tuh langsung berubah kayak air kayak gitu. Jadi itu yang membedakan dengan cincau seperti itu. Oke, terima kasih. Saya puas, saya sudah pernah merasakan. sesuai sesuai pertanyaan. Aku mau asal usulnya apa nggak gawe. Sama mau ada tambahan, kenapa sih saya lebih memilih meremasnya atau menggunakan tangan daripada menggunakan blender? Kenapa? Karena kalau kita menggunakan blender itu pasti daunnya itu nggak bisa mengeluarkan sari itu secara maksimal. Kalau menggunakan blender kan kita cuma kayak memotong-motongnya saja, nggak secara langsung diperas kayak gini. Padahal yang kita butuhkan adalah sari dari daun gotir tersebut. Sedangkan kalau pakai blender sari itu nggak bisa keluar. Jadi kita harus menekan daun tersebut agar si sari daun gotir tersebut bisa keluar. Terima kasih atas perhatian para audien. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi